Rahayu, Rahayu Sakung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Pagi ini hari Kamis, nanti malam Jumat. Tadi diskusi saya dengan Bang Feris, lalu teman-teman di warung kopi bertanya tentang apa yang namanya sifat-sifat kemuliaan. Lalu hari kita akan ngobrol tentang Aksarodo, tukur rokasane, endek wiwitani untuk bisa sampai di atas tentu dimulai dari dasar. Do pakai DH, ya. Tukur rokasane, endek wiwitani. Bahwa sebenarnya apa yang ditanyakan kawan-kawan tadi di warung kopi, bahwa apakah manusia atau orang-orang yang menjadi baju dari manusia itu sendiri, pakaian ihramnya manusia itu bisa menuju kepada nilai kesempurnaan. Dan apakah seperti ini tadi menyampaikan, saya ketipu dengan tampilan, ya. Jadi setiap orang mungkin punya jalan yang tidak sempurna di dalam menuju ketetapan Allah, ketetapan Gusti Kang Akarya Jagat. Pada waktu muda saya memang bertato, sangat banyak tato yang dicoret-coret, tapi ketika sudah waktunya maka menjadi ketetapan kita harus menjelaskan tentang masalah bagaimana mengenalkan budi pekerti, akhlak itu sendiri. Maka yang terjadi adalah tidak bisa kita juga kembali merusak badan ini. Jadi badan ini cukup di situ bagaimana kita menjelaskan tetap ketetapan. Awal dari sebuah peristiwa itu ada cerita fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, maka bersyukur atau berhikmat kepada siapa, maka bersyukurlah atas nikmat yang diberikan. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, ya Rabbi, ya Rabbi, badan itu tukadziban, maka kau betul-betul taatkah kau kepadaku, karena aku yang menciptakan dirimu dari badanmu itulah. Maka kamu harus betul-betul mengerti nur gaib-gaib condro warsitaning condro. Sebenarnya apa yang disampaikan di situ sendiri sudah semakin jelas. Penjelasan di dalam makna yang disampaikan. Maka bersyukur dalam kelengkapan yang diceritakan oleh orang-orang pada waktu itu di menghadapi Rasulullah Muhammad menjelaskan tentang kepada orang-orang Quraisy fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nah, di dalam aksara Jawa sudah dijelaskan secara konkret bahwa untuk menjadi tinggi, memahami sesuatu yang tinggi, ada 3 tingkatan tinggi. Memahami tingkat yang tinggi dalam makna ilmu, filsafat atau makna ilmu hidup, mengenal yang menciptakan hidup dan mengenal yang hidup, maka memang harus dari bawah, dari dasar, mengidentifikasinya pelan-pelan. Sama seperti penyakit pun ada 3. Penyakit badan, penyakit pikiran, dan penyakit batin. Penyakit batin bisa ini sakit jiwa betulan, tapi penyakit pikir bisa stroke, ya, stroke kanan, stroke kiri, kelumpuhan, atau bisa juga karena membuat penyakit seperti sakit lambung, sakit kolesterol atau gula dan macam-macam. Ini penyakit dalam pikiran itu sendiri. Tapi kalau penyakit badan yang diperiksa adalah kulit, mungkin kayak saya kadas, lalu jantung juga seperti apa mungkin umpamanya. Nah, dalam memahami seperti itu maka kita juga harus mengidentifikasi tentang apa yang terjadi. Jangan sampai kita berprasangka atau menyangkakan sesuatu yang sebenarnya itu menjadi kita sendiri. Sama tadi malam ada Romo Arif, ada Romo Arifin di Jogodo, ada Romo Anwar, ada juga tadi malam 2 orang 3 orang. Bukan karena tidak suka saya untuk berbicara dan berbicara hal-hal yang di luar prinsip ilmu. Tidak. Karena belum tentu apa yang kita sampaikan tentang apa yang terjadi pada orang lain, kalau itu menjadi buruk,
kepada pembicaraan itu sendiri, apakah itu tidak menjadi buruk untuk sebuah produk di dalam pikiran kita. Jadi mohon maaf tadi malam kepada Romo Arif, Romo Arifin, Romo Anwar, diskusi tadi malam, kenapa saya stop? Saya takut sekali bahwa apa yang kita bicara, mari kita bicara tentang ilmu saja. Jangan berbicara tentang hal, tentang orang. Kalau bisa bicara tentang orang tapi dalam aspek kebaikannya, tapi tidak dalam bicara tentang masalah kealpaannya. Takutnya Gusti Kang Akaryo Jagat sendiri yang menciptakan peristiwa itu untuk menguji kita, untuk menguji ketaatan kita, menguji iman kita. Karena banyak sekarang di media sosial, sehingga yang dibicarakan itu mulai tingkatan mungkin saja, ini mungkin saya katakan mungkin dulu sebutannya A, B, C, tingkatan yang paling tinggi sampai begawan yang punya para mangku, para pondok, para kiai, akhirnya terjebak dengan membicarakan hal-hal dari di luar ketetapannya ilmu, bahkan akhirnya keperucut sampai membicarakan satu sosok yang akhirnya kita sendiri tidak menjadi orang yang selamat, tidak menjadi orang Islam yang selamat batin kita, tidak menjadi orang yang selamat hati kita, tidak menjadi orang yang selamat pikiran kita. Kita terjerumus dalam rasan-rasan, kita terjerumus dalam isu-isu, kita terjerumus dengan yang namanya berita hoax. Maka ketika mendengar seperti itu, ya mari kita hentikan. Karena kebaikan atau keburukan, kita juga bukan polisi yang mengukur keburukan orang, dan tidak boleh kita menangkap sesuatu seperti polisi menangkap tersangka, tidak boleh menghukum seperti hakim dan jaksa. Kita belajar kepada makna di dalam hidup kita sendiri, belajar betul-betul kita mengunci rapat-rapat omongan kita, prasangka kita, karena kita tahu ketika itu berdampak kepada batin kita sendiri dan batin kita menjadi buruk, apa yang terjadi? Kita telah menumbuhkan biji keburukan pada diri kita karena sebab musabab bercerita tentang orang lain yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu peristiwa itu. Nah, jika engkau tidak pernah tahu tentang kejadian antara Mas Arifin sama Romo Anwar berkelahi, maka jangan bersaksi dan membicarakannya. Karena kita akan terperosok kepada jurang nafsu untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting. Sama dengan saya katakan, banyak akhirnya orang, kalau begini bagaimana Bapak ini Bapak Kiai, bagaimana kalau Bapak ini Bapak Romo, bagaimana kalau Bapak ini begini Pak Pendeta, bagaimana? Nah, maka sudut pandang yang harus dilihat bukan pada sudut pandang kegiatan, karena kita sendiri tidak tahu apa yang dilakukan dalam tujuan dan niat apa. Bisa saja apa yang dilakukan semata-mata niat untuk berhikmah, niat semata-mata untuk memuliakan ciptaan Gusti Allah Kang Akaryo Jagat. Sedangkan kita masih hanya melihat dan membaca kulit luar. Mari kita betul-betul hati-hati. Kalau tidak hati-hati maka kita akan terperosok. Kalau persoalan ilmu, mari monggo. Ilmu tidak membicarakan tentang baik buruknya orang, karena baik itu lebih baik menjadi kebaikan di mata Allah Gusti Kang Akaryo welas asilan waskito. Buruk biarkan itu menjadi keburukan menurut sudut pandangmu, tapi jangan kau cap. Bisa saja orang yang buruk bertato seperti ini bahkan bisa menjelaskan tentang bagaimana bab-bab tentang risalah kebaikan yang diajarkan dan diberikan oleh Gusti Kang Akaryo Jagat Allah itu sendiri. Nah, daripada nanti kita yang pakaiannya bagus tapi ternyata tidak pernah bisa menjelaskan letak ketetapan dalam barang sifatnya yang diajarkan oleh Allah, oleh Gusti Kang welas asih waskito Sang Hyang Mohonoto, Sang Hyang Widi. Terima kasih. Ini menjadi sebuah pembelajaran buat saya sendiri. Terima kasih Romo Anwar, Romo Arif, Romo Arifin, Mas Feris, Mas siapa tadi di Perak, diskusi kita. Semoga itu menjadi cerminan bagi saya secara pribadi, ilmu buat saya secara pribadi untuk betul-betul hati-hati. Dan kita tidak bersaksi atas sebuah peristiwa yang semata-mata benar-benar tidak kita ketahui, dan jangan membicarakan sesuatu itu karena kita sudah menumbuhkan biji
yang membuat kita tersesat dan terjungkal dalam sebuah nafsu kita sendiri. Terima kasih. Rahayu, rahayu sakum tumati, santi santi, ulun pasuki langgeng. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.